Sword of Coming, episode 256. Untuk melihat video selengkapnya, sahabat bisa kunjungi playlist yang telah Sabta Novel sediakan. Yuk mari, kita berimajinasi bersama dan masuk ke alur ceritanya. Chen Ping'an mendongak ke langit, dan ia menyadari bahwa terobosan Zheng Dafeng menyebabkan fenomena yang begitu dahsyat hingga memaksa lautan awan klan Fu menampakkan diri. Namun, lautan awan itu akhirnya memudar, sementara Chen Ping'an bertanya dengan ekspresi khawatir, apakah dia tidak terlalu membuat keributan. Dewa Yin tersenyum sambil menjawab, hanya dengan membuat pemandangan seperti ini dia bisa mengintimidasi tikus-tikus dan bajingan-bajingan yang bersembunyi di balik bayangan. Dewa Yin tentu saja sangat senang melihat Zheng Dafeng mencapai terobosan. Pak Tua yang selalu bersikap adil dalam berurusan dengan orang lain, tetapi Dewa Yin yang berasal dari kuil kecil tidak menikmati perlakuan yang sama. Jika Zheng Dafeng sampai jatuh di sini, maka rencana orang tua yang akan terpengaruh secara negatif, dan dia dapat dengan mudah membunuh Dewa Yin dalam sekejap, meskipun mereka dipisahkan oleh jarak yang sangat jauh. Chen Ping'an selalu sangat berhati-hati dan waspada, tetapi setelah merenungkan dengan saksama apa yang baru saja dikatakan Dewa Yin, ia merasa itu masuk akal. Namun, pada tahapnya saat ini sebagai seniman bela diri, sebaiknya ia tidak meniru apa yang dilakukan Zheng Dafeng di sini. Hanya setelah ia mencapai tingkatan yang sama tingginya dengan Zheng Dafeng, ia dapat melakukan hal serupa tanpa menempatkan dirinya dalam bahaya besar. Sekarang seluruh kota telah menyaksikan terobosan Zheng Dafeng. Bukankah dia akan dibuntuti oleh klan Fu dan 5 klan besar kemanapun dia pergi mulai sekarang? Tanya Chen Ping'an. Dewa Yin melirik ke arah laut timur, lalu menggelengkan kepalanya. Fuqi sudah mengunjungi Zheng Dafeng, dan dia pasti akan memanfaatkan kesempatan ini untuk berbisnis dengan Fuqi, jadi dia tidak akan membuat keributan besar saat kembali dari lautan awan. Chen Ping'an mengangguk, lalu mulai mengemas semua potongan bambunya kembali ke dalam sakunya. Beberapa potongan bambu ini dibuat dari sisa-sisa bambu rak buku yang ia buat untuk ketiga anaknya, tetapi sebagian besar terbuat dari sisa-sisa bambu dari bangunan bambu pemberian Weibo. Semuanya adalah bambu keberanian yang diperoleh dari Gunung Gotabel, dan setelah mengetahui nilai bambu awan Dewa Gunung Azure Divine dari toko Green Beetle di stasiun feri negara Watercombing, Chen Ping'an sangat menghargai potongan bambu tersebut, sampai-sampai setiap kali dia melihat frasa-frasa bagus pada buku yang dibacanya, dia harus berpikir matang-matang sebelum memutuskan apakah dia ingin mengukir frasa-frasa tersebut pada potongan bambu tersebut. Bisakah kau memberiku sebilah bambu itu? Tanya Dewa Yin tiba-tiba. Yang satu bertuliskan, dewa dan makhluk abadi berjalan di 2 jalan berbeda yang dipisahkan oleh Yin dan Yang, jiwa menyatukan jiwa, sementara roh membangkitkan tubuh ilahi. Tidak, jawab Chen Ping'an tanpa ragu-ragu. Kamu pikir kamu Baoping, Li Huai, atau Lin Soui? Kenapa aku harus memberimu sesuatu hanya karena kamu menginginkannya? Namun, Chen Ping'an kemudian teringat bagaimana Dewa Yin telah mengungkap niat Zheng Dafeng yang sebenarnya kepadanya di gang. Terlepas dari apakah dewa itu diperintahkan oleh Pak Tua Yang, tampaknya ia berutang budi padanya. Dengan mengingat hal itu, Chen Ping'an langsung berubah pikiran dan berkata, baiklah, kau boleh mengambilnya. Lagi pula itu hanya sepotong bambu kecil. Dewa Yin tidak tahu mengapa Chen Ping'an tiba-tiba berubah pikiran. Permintaannya terlalu blak-blakan karena ia sangat menginginkan slip giok itu, tetapi ia tidak benar-benar meminta slip bambu itu tanpa imbalan. Ia tersenyum sambil menjelaskan, aku belum selesai. Maksudku, aku ingin membeli slip bambu itu darimu. Bagaimana kalau koin hujan 10 butir? Chen Ping'an baru saja mengeluarkan slip bambu yang diminta dari sakunya, dan dia terkejut mendengar kata-kata koin hujan gandum. Ekspresi bingung muncul di wajahnya saat dia berseru, bahkan jika potongan bambu ini terbuat dari bambu keberanian dari Gunung Azure Divine, pasti potongan sekecil itu tidak bernilai sebanyak itu. Dewa Yin tersenyum sambil menjawab, kalau kau menjualnya ke orang lain, harganya paling cuma beberapa koin panas rendah, tapi bagiku, kalimat di slip itu sepadan dengan harganya. Apa kau tidak akan menjualnya kepadaku karena harganya terlalu tinggi? Haruskah kuturunkan harganya? Bagaimana kalau 1 koin panas rendah? Chen Ping'an menyerahkan slip bambu itu kepada Dewa Yin dengan kedua tangannya sambil tersenyum dan berkata, senang berbisnis dengan Anda, Tuan Zhao.
Dewa Yin menerima slip bambu dari Chen Pingan dengan satu tangan, sementara tangan lainnya memberikan koin hujan 10 butir kepada Chen Pingan. Chen Pingan menerima koin hujan butir dari Dewa Yin, lalu menatapnya sejenak sebelum buru-buru menyimpannya ke dalam sakunya. "Apa kau tidak akan memeriksanya untuk memastikan keasliannya?" tanya Dewa Yin sambil tersenyum geli. "Ada banyak koin laser hit dan koin grain rain palsu di luar sana. Saya belum pernah melihat koin hujan gandum asli sebelumnya, tapi saya percaya pada Anda, Tuan Zhao," jawab Chen Pingan sambil tersenyum. Dengan itu, dia mengikatkan kembali labu pemeliharaan pedangnya ke pinggangnya. Koin salju ringan setara dengan 1000 tael perak, sementara koin panas rendah setara dengan 100 koin salju ringan. Koin hujan biji-bijian bernilai 10 koin panas rendah, dan itulah yang disebut aturan magnitudo 10 dalam transaksi abadi. Sedangkan koin tembaga esensi emas yang dibuat khusus oleh Jewel Small World, nilainya bahkan lebih tinggi daripada koin hujan biji-bijian. Tiba-tiba, Chen Pingan merasa seolah-olah dia telah menemukan kekayaan yang sangat besar. "Tuan Zhao, bagaimana kalau saya tunjukkan semua slip giok saya agar Anda bisa melihat apakah ada yang lain yang ingin Anda beli?" Chen Pingan tiba-tiba menawarkan. Dewa Yin menggelengkan kepalanya sambil tersenyum dan menjawab, "Saya kehabisan uang." Memang, koin hujan 10 butir itu adalah seluruh uang yang dibawanya dalam perjalanan ke kota Naga Tua bersama Zheng Dafeng. Salah satu alasan mengapa ia menawarkan harga setinggi itu adalah sebagai ucapan selamat atas terobosan Zheng Dafeng, tetapi alasan yang lebih penting adalah bahwa kalimat yang terukir di slip bambu itu benar-benar beresonansi dengannya. Kehendak surga adalah sesuatu yang bisa dicemooh siapapun, tetapi ia tidak punya pilihan selain mempercayai bahwa hal seperti itu ada. Ia sebenarnya tidak rela menghabiskan 10 koin hujan gandum utuh untuk sehelai bambu, alih-alih, ia terpaksa melakukannya. Kompleksitas di balik semua ini sangat mendalam, dan mungkin hanya seorang penyuling kinaturalis yang mampu memahaminya sepenuhnya. "Tidak apa-apa, Tuan Zhao. Kalau Anda menemukan potongan bambu lain yang Anda suka, saya akan memberikannya secara gratis," kata Chen Pingan. Dewa Yin menoleh ke arah Chen Pingan sambil tersenyum, namun tidak mengatakan apapun lagi saat mengalihkan pandangannya kembali ke lautan awan di atas. Kota Naga Tua sangat luas, dan rata-rata orang jarang memperhatikan layang-layang kertas atau burung yang terbang tinggi di langit. Oleh karena itu, terobosan Zheng Dafeng dan reaksi selanjutnya dari lautan awan tidak akan menarik perhatian semua manusia di kota, tetapi semua pemurni Qi dari 5 tingkat tengah dan para ahli bela diri di kota hanya bisa menonton dari bawah. Khususnya, hal ini telah menciptakan kehebohan besar di klan Fu, dan Fu Qi, yang telah menunggu Zi Gui di kaki panggung pendakian naga, telah pergi untuk secara pribadi menyaksikan siapa yang mampu menerobos lautan awan. Lautan awan menyembunyikan penampilan lelaki itu, jadi sebagian besar kultivator berstatus tinggi di kota Naga Tua hanya menatap ke langit untuk melihat tontonan itu dan berspekulasi tentang identitas sebenarnya dari sosok maha kuasa yang telah naik ke surga. Mungkinkah kepala keluarga klan Fu yang memiliki alat sudo surgawi itu akhirnya keluar dari pengasingannya? Atau apakah kepala keluarga klan Jiang dari hutan awan sedang berpura-pura mengintimidasi menjelang pernikahan Fu Nanhua dengan wanita muda dari klan Jiang? Kota Naga Tua adalah kota paling makmur di seluruh benua Vial Harta Karun Timur, dan sebagai pusat penting yang menghubungkan 3 benua, berbagai macam orang dapat ditemukan di kota ini. Ada banyak orang kaya di sini, begitu pula banyak penjudi bejat. Setelah terobosan Zheng Dafeng, semua penjudi ini bermunculan seperti bibit setelah hujan musim semi pertama. Tak hanya taruhan pribadi yang diajukan antar teman, beberapa tempat perjudian besar di kota pun menawarkan peluang dan menerima taruhan. Berbagai jenis taruhan dibuat, mulai dari jenis kelamin dan nama belakang orang yang berhasil lolos, hingga apakah klan Fu akan mengincar mereka karena keangkuhan mereka. Di dalam Fan Manor di pusat kota, pemimpin klan Fan, para tetua klan, dan tetua tamu semuanya berkumpul di koridor dengan raut wajah gembira. Mereka semua berusia setidaknya 100 tahun, dan sejak Zheng Dafeng naik ke lautan awan, mereka mulai berspekulasi tentang siapa yang telah mencapai ketinggian yang begitu menakjubkan. Dengan informasi yang telah mereka kumpulkan sejauh ini, mereka dapat memastikan bahwa Zheng Dafeng lah yang telah membuat terobosan tanpa peringatan apapun, naik ke tingkat puncak gunung.
Ini tentu saja merupakan berita yang fantastis bagi klan Fan, dan jika tidak terjadi sesuatu yang buruk, Zheng Dafeng akan tinggal di kota naga tua selama beberapa dekade berikutnya. Jadi, pada dasarnya, klan Fan dapat menikmati perlindungan dari seniman bela diri tingkat 9 untuk masa yang akan datang. Seniman bela diri pemula mengolah tubuh, seniman bela diri menengah mengolah ki, dan lebih dari itu, muncullah pengembangan jiwa. Semakin tinggi tingkatan yang dicapai seseorang, terutama setelah mencapai tingkat ke-7, jurang pemisah antara setiap tingkatan berikutnya menjadi tak terbayangkan lebarnya. Oleh karena itu, di antara seniman bela diri tingkat atas, perbedaan satu tingkatan saja sudah merupakan jurang kekuatan yang tak terelakkan. Meski begitu, hasil pertarungan antara dua seniman bela diri tersebut tidak selalu dapat ditentukan begitu saja. Demikian pula, bahkan di antara pemain Go tingkat dan ke-9, terdapat perbedaan keterampilan dan kemampuan yang sangat besar. Terkadang, bahkan pemain Go tingkat dan ke-7 dan ke-8 dapat melakukan keajaiban dan mengalahkan rekan mereka di tingkat dan ke-9, tetapi itu semua hanyalah anomali. Lebih jauh lagi, jika menyangkut penentuan peringkat untuk pemain Go dan ke-8 dan ke-9, hal itu seringkali hanya ditentukan melalui pertandingan antara seorang pejabat Go tertentu dari Istana Kekaisaran, dan terdapat perbedaan kemampuan yang besar di antara para pejabat Go itu sendiri, sehingga peringkatnya kurang kredibel dan tidak dapat diandalkan dibandingkan peringkat yang ditetapkan secara pribadi oleh seorang sarjana Go dari aliran Konfusianisme di benua ilahi Bumi Tengah. Seorang patriark tingkat inti emas dari klan Fan mengelus jenggotnya sambil terkekeh. Tuan muda kita tentu sangat beruntung memiliki mentor Dao yang luar biasa. Tiba-tiba, lautan awan di atas kota naga tua mulai bergejolak hebat saat turun dengan cepat, dan sebelum semua orang menyadarinya, awan-awan itu telah terendam dalam awan laut. Pada saat itu, semua pemurni ki dan seniman bela diri merasakan aura di tubuh mereka sedikit tersendat dalam sirkulasi mereka, tetapi lautan awan menghilang secepat turunnya, hanya bertahan sesaat sebelum benar-benar lenyap dari pandangan. Dukung terus channel YouTube Sabta Novel. Meski begitu, banyak kultivator tingkat inti emas di kota itu masih merasa cukup khawatir. Zheng Dafeng telah naik ke surga sebagai seniman bela diri tingkat 8, namun saat ia kembali ke gang dengan berjalan kaki, ia telah mencapai tingkat puncak gunung. Selama ini, para karyawan perempuan di toko itu bercanda satu sama lain seperti biasa, sama sekali tidak menyadari apa yang baru saja terjadi di halaman belakang toko. Ketidaktahuan mereka memang menyedihkan, tetapi juga membuat mereka merasa nyaman dan aman dari dunia yang memang berada di luar jangkauan mereka. Mereka melihat penjaga toko mereka memasuki toko, tetapi mereka tidak mempermasalahkannya. Ia membawa 2 kendi anggur berkualitas yang dibelinya dari jalan tetangga, lalu kembali ke halaman belakang sebelum melemparkan salah satu kendi anggur itu kepada Chen Pingan. Ia lalu mengambil pipanya dari tanah dan duduk kembali di tangga dalam diam, tidak mengisap pipa maupun minum anggur. Tak lama kemudian, ia memecah kesunyiannya. Alih-alih berbicara kepada Chen Pingan, mentor Dao yang telah ditugaskan oleh Pak Tua Yang, ia justru berpaling kepada Dewa Yin dan bertanya, "Bisakah kau berterus terang padaku sekarang, Pak Tua Zhao? Apa lagi instruksi yang diberikan kakek tua itu?" Chen Pingan akan berangkat dengan kapal Pulau Osmanthus beberapa hari lagi. Bisakah kau memberitahuku apakah aku harus menjadi wali Dao-nya atau tidak? Dewa Yin menggelengkan kepalanya sebagai jawaban. Yang diperintahkan oleh Dewa Ilahi hanyalah membiarkanmu menikmati hidupmu jika kau berhasil menerobos, tetapi jika kau gagal, maka aku akan melemparkanmu ke laut untuk memberi makan ikan. Zheng Dafeng mengusap-usap wajahnya sendiri sambil mengerang. Ya ampun, aku masih bingung seperti sebelumnya. Ia lalu meletakkan pipanya di pangkuan sebelum membuka toples anggurnya, lalu menundukkan kepala untuk menyeruput. Anggur di toples itu langsung naik seperti aliran air sebelum mengalir sendiri ke dalam mulutnya. Zheng Dafeng menyeka mulutnya dengan punggung tangan, lalu menatap lautan awan di langit sambil bertanya, "Pak Tua Zhao, menurutmu apakah Pak Tua Zhao bisa memprediksi apa yang kulihat saat aku menerobos? Apakah dia bisa memprediksi bahwa aku hampir mencoba menabrak gerbang surgawi setelah melewati ujian hati? Apakah dia bisa mengantisipasi apa yang kulihat saat aku mendekati gerbang surgawi?" Zheng Dafeng menghela napas sedih, lalu menyesap anggurnya lagi. Setelah itu, senyum geli tiba-tiba muncul di wajahnya.
Ia melanjutkan, baru sekarang aku menyadari makna ganda di balik perkataan orang tua itu bahwa aku tak punya harapan untuk mencapai tingkat ke-9 dalam hidup ini. Sungguh kurang ajar dia. Kelopak mata Dewa Yin berkedut sedikit saat mendengar ini, merasa heran dengan keangkuhan Zheng Dafeng. Tak lama kemudian, raut wajah malu tampak di wajah Zheng Dafeng saat ia memandang sekelilingnya dengan ekspresi waspada. Ia pun buru-buru berdiri sebelum berjalan ke tengah halaman, lalu berbalik menghadap ke utara dan berkata, "Tolong jangan marah padaku, orang tua. Saya merasa sangat bersalah karena tidak dapat mengungkapkan kegembiraan saya kepada Anda secara langsung setelah mencapai terobosan. Kekuatan Anda hanya dapat ditandingi oleh kemurahan hati yang tak terbatas, jadi mohon maafkan saya dan terimalah permintaan maaf saya ini." Dia kemudian menyatukan kedua tangannya untuk berpura-pura memegang beberapa batang dupa yang menyala, lalu membungkuk 3 kali ke arah Kekaisaran Li besar yang jauh. Sementara itu, Chen Pingan memandang dengan ekspresi bingung, bertanya-tanya bagaimana orang tua yang berhasil menghasilkan sepasang murid yang sangat berbeda seperti Li Er dan Zheng Dafeng. Namun, kemudian terlintas dalam benaknya bahwa kepribadian Li Baoping, Lin Souyi, dan Li Huai juga sangat berbeda, dan perbedaan antara Li Er dan Zheng Dafeng tiba-tiba tidak tampak begitu aneh baginya. Namun, sebelum berpura-pura mempersembahkan dupa kepada Pak Tua Yang, Zheng Dafeng juga membuat gestur aneh yang menarik perhatian Chen Pingan. Ia mengangkat tangan dan melambaikan tangannya membentuk lingkaran di atas kepala, seolah-olah sedang mencabut 3 batang dupa tak terlihat dari udara tipis. Setelah melakukan semua itu, Zheng Dafeng kembali duduk dengan malas di bangkunya, seolah-olah ia baru saja memutuskan untuk menikmati hidupnya. Ia menoleh ke Chen Pingan, yang juga sedang menatapnya. Zheng Dafeng bertingkah seperti bajingan yang tidak mau membayar utangnya, sementara Chen Pingan berpikir melalui tatapannya bahwa ia mungkin tidak bisa mengalahkan Zheng Dafeng dalam pertarungan, tetapi ia pasti bisa mengomeli Zheng Dafeng sampai mati jika ia menolak membayar utangnya. Dewa Yin menatap keduanya, dan tiba-tiba merasa seperti tidak bisa memahami dunia ini lagi. Akhirnya, keheningan itu pecah, tetapi tidak terdengar oleh siapapun di halaman belakang. Seseorang telah mengangkat tirai pintu belakang toko, tetapi ia tidak langsung keluar ke halaman. Ia justru memegang tirai dengan satu tangan dan sebotol anggur osmanthus terbaik di Old Dragon City dengan tangan lainnya. Sebotol anggur itu saja sudah bernilai koin kepingan salju. Anak laki-laki itu melihat ada orang lain di halaman bersama Zheng Dafeng, jadi ia berdiri di tempat dengan ekspresi ragu-ragu sambil bertanya dengan suara ragu, "Bolehkah saya masuk, Tuan Zheng?" Dewa Yin telah lenyap saat bocah itu melangkah masuk ke toko obat debu. Chen Pingan berbalik dan mendapati bahwa pendatang baru itu seusia dengannya, dan ia tahu bahwa bocah itu adalah seorang seniman bela diri murni yang tampaknya berada di tingkat ketiga. Chen Pingan dapat melihat bahwa saat bocah itu bernapas, seluruh urat, tulang, otot, dan kulit di tubuhnya bergetar sedikit, menandakan bahwa ia telah membangun fondasi seni bela diri yang sangat kokoh. Akan tetapi, masih banyak kekurangan yang harus diperbaiki, yang paling kentara di antaranya adalah sempitnya dan tidak meratanya jalur meridian yang menjadi jalur antara titik akupunturnya, sehingga mengakibatkan sirkulasi qi sejatinya kurang optimal. Tiba-tiba, Chen Pingan terkejut saat mendapati dirinya sedang mengevaluasi dasar kultivasi seni bela diri orang lain. Baru pada saat inilah Chen Pingan benar-benar menyadari bahwa ia telah mencapai tingkat keempat. Zheng Dafeng mengabaikan Chen Pingan yang kebingungan. Ia memberi isyarat kepada anak laki-laki itu sambil tersenyum dan berkata, "Aku tahu kakekmu pasti bisa menemukan jawabannya. Aku tidak bermaksud terlalu kasar, tapi yang kau bawakan untukku sebagai hadiah ucapan selamat hanyalah sebotol anggur osmanthus klan Fanmu. Bukankah itu terlalu pelit? Aku memang agak keras soal hal-hal penting, tapi aku sangat teliti soal hal-hal kecil. Tinggalkan anggurnya di sini, lalu pulang dan beritahu kakekmu bahwa terlalu pelit bisa jadi bumerang di masa depan." Raut wajah anak laki-laki itu tampak pasrah saat ia menjelaskan, "Aku menyelinap keluar untuk membawakanmu anggur ini setelah mendengar kabar dari kakekku, jadi ini bukan hadiah dari para seniorku. Kalau kau tidak suka, aku bisa membawakanmu hadiah yang lebih baik setelah aku mewarisi Pulau Osmanthus dari klanku. Aku menyelundupkan sebotol anggur ini dari rumah, jadi tolong jangan beritahu kakekku. Aku akan kembali untuk meminta hadiah ucapan selamat yang lebih baik sekarang juga." Setelah berkata demikian,
anak lelaki itu meletakkan kendi berisi anggur sebelum bergegas pergi. Zheng Dafeng tidak berusaha menahannya, dan ia menoleh untuk melirik Chen Ping'an, yang menurutnya jauh kurang sedap dipandang. Keduanya masih muda, tetapi yang dari klan Fan memperlakukan orang lain dengan tulus dan murah hati, dan juga sangat santai. Sebaliknya, Chen Ping'an terbukti sangat pelit sehingga ia masih ingat utang lamanya sebesar 5 koin tembaga. Di mata Zheng Dafeng, warna kulitnya yang kecoklatan pasti mewakili kegelapan di hatinya. Chen Ping'an mampu menguraikan banyak informasi dari apa yang baru saja dikatakan anak laki-laki itu. Anak laki-laki itu berasal dari klan Fan, klan yang menurut Sun Jiasu telah mendapatkan dukungan dari Kekaisaran Li Agung bersama klan Fu. Saat itu, ia adalah murid Zheng Dafeng, dan di masa depan, ia akan mewarisi kapal Pulau Osmanthus itu. Selain itu, Dewa Yin telah mengungkapkan sebelumnya bahwa Zheng Dafeng akan membuat kesepakatan dengan Tuan Kota Fuqi. Chen Ping'an hanya mempertimbangkan hal-hal ini sejenak sebelum mengesampingkan pemikirannya. Bagaimanapun, tampaknya ia akan dapat melakukan perjalanan ke Gunung Stalaktit dengan kapal klan Fan tanpa masalah, dan itulah yang menjadi perhatian utamanya. Adapun apa yang terjadi di kota Naga Tua di masa depan, entah itu pertempuran antar dewa atau apapun, itu bukan sesuatu yang perlu dipikirkannya. Yang harus ia lakukan hanyalah bersabar di toko obat selama beberapa hari, lalu pergi ke Gunung Stalaktit dengan kapal Pulau Osmanthus, lalu menuju tembok besar pedang Qi, lalu menyerahkan pedang yang dibawanya kepada Ning Yao. Tiba-tiba, Zheng Dafeng mengulurkan tangan untuk membuat gerakan meraih sambil terkekeh, "Kembalilah, nak. Kau tidak benar-benar berencana meminta hadiah ucapan selamat dari para seniormu untukku, kan?" Sebenarnya, Zheng Dafeng sama sekali tidak peduli dengan apa yang dikatakan anak laki-laki itu setelah pulang. Satu-satunya alasan ia memintanya kembali adalah karena ia tidak ingin terjebak di halaman bersama Chen Ping'an sendirian. Kalau tidak, mereka berdua akan terus saling menatap dalam keheningan yang menegangkan ini, dan Chen Ping'an adalah mentor daulnya, jadi ia tidak bisa begitu saja menghajarnya. Pada saat ini, pemuda dari klan Fan hampir saja bergegas keluar dari gang, tetapi pakaiannya tiba-tiba ditarik dari belakang, membuatnya berhenti mendadak. Ia tentu saja sangat terkejut, mengira ia telah bertemu seorang pembunuh, tetapi suara Zheng Dafeng kemudian terngiang di dalam hatinya. Senyum lebar tersungging di wajah anak laki-laki itu, dan ia memberi isyarat agar tetua tamu tingkat inti emas dari klannya mundur, lalu bergegas kembali ke toko obat debu. Sesampainya di dalam, ia bertukar sapa dengan beberapa karyawan perempuan yang sudah dikenalnya, lalu membuka tirai dan kembali ke halaman belakang sementara para karyawan perempuan itu memuji ketampanannya. Anak laki-laki itu menyukai suasana ini dari lubuk hatinya. Tentu saja, bidadari dalam klan Fan lebih cantik, tetapi sejak usia sangat muda, dia sudah tahu bahwa mereka selalu memandangnya berbeda dari bagaimana wanita di sini memandangnya. Yang satu menganggapnya sebagai calon kepala klan Fan, sedangkan yang lain hanya menganggapnya sebagai seorang anak muda yang muncul entah dari mana. Dia tidak membenci yang pertama, tetapi dia tentu lebih menyukai yang kedua. Chen Ping'an menarik bangku untuk anak laki-laki itu, dan dia buru-buru menerima bangku itu sambil tersenyum. "Terima kasih." "Sama-sama," jawab Chen Ping'an sambil tersenyum. Anak laki-laki itu kemudian menoleh ke arah Zheng Dafeng dan bertanya, "Di mana saya harus duduk, Tuan?" Zheng Dafeng mengayunkan tangannya ke udara sambil berkata, "Duduklah di dekat tirai dan awasi kami. Aku akan mengerjakannya." Anak lelaki itu berlari ke arah pintu masuk halaman belakang dengan gembira, lalu duduk dalam posisi yang sangat ketat dan kaku dengan punggung tegak lurus dan kedua tangannya bertumpu pada lututnya. Sekalipun dia berusaha keras agar tampak formal dan serius, dia tidak dapat menahan senyum di matanya, yang jelas-jelas merupakan sungai kecil yang mengalir dan dengan jelas mengekspresikan semua emosinya, berbeda dengan mata yang terselubung dan ambigu dari sosok yang lebih penuh perhitungan dan licik. Tiba-tiba, Chen Ping'an merasa sedikit iri terhadap bocah itu karena ia memiliki sesuatu yang selalu diinginkan Chen Ping'an, tetapi tidak pernah bisa diperolehnya. Dulu ketika sang bijak cendekiawan mabuk dan digendong di punggung Chen Ping'an, dia menepuk bahu Chen Ping'an dengan kuat sambil mengatakan kepadanya bahwa anak muda seperti dia seharusnya memikul hal-hal yang indah seperti rumput panjang dan burung penyanyi di pundaknya, bukannya dendam dan tanggung jawab yang berat. Itulah yang terjadi pada anak laki-laki itu, tetapi itu adalah sesuatu yang berada di luar jangkauan Chen Ping'an.
Zheng Dafeng tampaknya telah merasakan perubahan suasana hati Chen Pingan, dan dia tidak dapat mengetahui dengan pasti apa yang dipikirkan Chen Pingan. Tetapi setelah beberapa saat merenung, sebuah senyuman muncul di wajahnya saat dia melemparkan kendi anggur osmanthus kepada anak laki-laki dari klan Fan. Anak laki-laki itu menangkap botol itu sambil tersenyum cerah dan berkata, "Saya hanya akan minum 1 teguk saja, Tuan Zheng." Chen Pingan mengangkat labu pemeliharaan pedangnya sambil tersenyum dan mengusulkan, "Mari kita minum bersama." Anak laki-laki itu sedikit tersentak mendengar ini, lalu mengangguk penuh semangat. "Baiklah, kalau begitu, aku akan minum lebih banyak dari biasanya." "Oh, ngomong-ngomong, namaku Fan Er. Itu bukan nama panggilan, itu nama asliku. Aku punya kakak perempuan bernama Fan Junmao, itulah mengapa namaku Fan Er. Sejujurnya, aku cukup sedih orang tuaku memberiku nama asal-asalan seperti ini, meskipun aku anak kedua mereka." "Siapa namamu? Bisakah kau memberitahuku?" Anak laki-laki itu lalu meneguk anggurnya. Wajahnya langsung memerah, dan ia mulai batuk-batuk hebat. Sepertinya ia benar-benar sedih dengan namanya. Chen Pingan menyesap anggurnya sendiri, lalu tersenyum sambil menjawab, "Nama saya Chen Pingan, Pingan berarti keamanan."